Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pintu ke ruang rahasia di dalam kediaman gua akhirnya terbuka. Siluet perlahan berjalan keluar dari ruangan dengan wajah tertutup rambut panjang dan acak-acakan. Lampu kuning kemudian melintas ke sisi mereka, memperlihatkan jiwa bengkok dengan ekspresi kaku. Hehe, formasi inti. Saya akhirnya menerobos formasi inti. Setelah melihat bagian luar ruang rahasia dan jiwa bengkok, dia tertawa terbahak-bahak. Rambut panjang dan acak-acakan mengungkapkan wajah Han Li, yang telah menjalani 60 tahun kultivasi. Namun, matanya memancarkan semangat, dan setiap gerakannya mengandung tekanan besar, terlihat berbeda. Setelah dia selesai tertawa, Han Li melihat pemandangan di luar ruang tersembunyi dengan perasaan tidak dikenal. Setelah mengabaikan dunia selama 60 tahun, dia merasakan perubahan besar meskipun semuanya tetap sama. Seolah-olah semua yang telah terjadi hanyalah masalah yang jauh. Han Li tidak tinggal lama. Menggunakan ingatannya yang samar-samar, dia kembali ke kamarnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Han Li meninggalkan kamarnya dengan senyum berseri-seri. Dia telah memulihkan pakaian dan penampilan aslinya, seperti seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Sekarang dengan ekspresi dingin, dia dengan tenang berjalan menuju ruang serangga. Serangga pemakan emas di ruangan itu telah mengalami perubahan besar selama bertahun-tahun. Tidak hanya jumlah mereka mencapai beberapa puluh ribu, tetapi cangkang perak asli mereka mulai mengungkapkan bintik-bintik emas, menyebabkan mereka tampak lebih garang daripada sebelumnya. Han Li tidak heran sedikit pun. Dia telah mengetahui hal ini bertahun-tahun yang lalu dari tiruannya, jiwa bengkok. Satu-satunya perubahan adalah sekarang dia bisa melihat ini dengan matanya sendiri. Han Li tidak menyangka bahwa kilasan wawasan aslinya untuk menguji rumput rok pelangi pada kumbang pemakan emasnya secara tak terduga akan menyelesaikan masalah perkembangbiakan mereka. Saat dia berada di pengasingan, jiwa bengkok terus-menerus memberi makan kumbang pemakan emas dari rumput rok pelangi dengan daun yang terbuka. Kumbang ini menjadi semakin ganas setelah memakan herbal. Setelah 4 tahun konsumsi, kumbang pemakan emas telah mengalami transformasi. Suatu hari setelah mereka selesai memakan rumput rok pelangi, para kumbang mulai berkelahi dan saling memakan. Beberapa hari kemudian, yang asli beberapa ratus telah dikurangi menjadi hanya selusin. Namun, kumbang yang masih hidup sekarang jinak dan lebih cantik. Setelah itu, kumbang kanibal mulai bertelur. Mereka semua perlahan mati setelah masing-masing meletakkan sekitar 100 telur, meninggalkan Han Li dengan lebih dari 1000 telur serangga. Telur-telur itu menetas sekitar setahun kemudian, dan jiwa bengkok terus memberi mereka rumput rok pelangi yang matang, menyebabkan mereka saling memakan dan bertelur sekali lagi. Setelah beberapa kali pengulangan, jumlah kumbang pemakan emas mulai meningkat pesat. Jika bukan karena jumlah rumput rok pelangi yang bisa dia dewasakan terbatas, dia pasti akan membuat kumbang lebih sering mengkanibalkan dan meningkatkan jumlah mereka tanpa henti. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana keturunan kumbang kanibal menjadi lebih kuat dan lebih ganas di setiap generasi meningkat. Selain itu, cangkang perak mereka mulai menunjukkan bintik-bintik emas dengan frekuensi yang meningkat. Ini membuat Han Li bertanya-tanya apakah nilai mereka akan meningkat setelah cangkang mereka berubah menjadi emas sepenuhnya. Berdiri di luar ruang serangga, Han Li menatap kumbang pemakan emas dengan tatapan penuh semangat selama setengah hari. Dia jelas mengerti bahwa metode kembangbiakan kumbang pemakan emas ini jelas bukan metode ortodoks yang digunakan oleh para pembudidaya pengendali binatang di zaman kuno. Ini karena dia yakin bahwa botol kecil misteriusnya karena efeknya mempercepat pematangan. Metode ini mungkin bahkan lebih baik daripada yang digunakan oleh para pendahulunya. Han Li tersenyum saat memikirkan ini.
Dia kemudian pindah ke ruang serangga lain di dekatnya yang menampung dua laba-laba blojadenya. Meskipun Hanli hanya menginstruksikan jiwa bengkok untuk menggunakan sebagian kecil dari cairan hijau yang dihasilkan untuk memurnikan pil pakan roh untuk laba-laba, jumlah pil yang dikonsumsi selama periode waktu yang lama telah memungkinkan laba-laba blojade naik beberapa tingkat. Sekarang, mereka adalah binatang iblis kelas 4. Mereka saat ini persis sama dengan laba-laba putih yang dia lawan di gua bawah tanah. Tubuh mereka tembus pandang seperti batu giok, membuat pemandangan yang indah. Kedua laba-laba itu sadar akan kedatangan Hanli melalui hubungan yang mereka miliki dengan pikiran Hanli. Mereka segera menerkam ke arah pintu batu, ingin bermain akrab dengan Hanli. Dengan gembira, Hanli segera membuka pintu batu, membiarkan dua laba-laba blojade menerkamnya. Setelah itu, mereka mulai memanjat lingkaran di sekitar tubuh Hanli. Hanli membelai punggung kedua binatang iblis itu sejenak sambil menatap heran pada tubuh kristal mereka yang berkilau. Dia kemudian menyimpannya di kantong binatang rohnya dan meninggalkan ruang serangga mereka. Adapun kumbang pemakan emas, Hanli masih memiliki sedikit niat untuk menggunakannya. Dia berencana untuk pertama-tama membuat mereka bereproduksi melalui beberapa generasi lagi sampai cangkang mereka berubah sepenuhnya menjadi emas sebelum menggunakannya sebagai senjata rahasianya. Selanjutnya, Hanli berjalan melewati kediaman guanya sebelum kembali ke kamarnya dengan semangat tinggi. Setelah berbaring di tempat tidurnya, Hanli memikirkan formasi inti di ruang tersembunyi. Mampu begitu cepat mencapai formasi inti tidak seperti bayangan Hanli. Dia bisa berkultivasi hingga revolusi ketiga dari teknik 3 revolusi esensi, dia hanya menghabiskan 30 tahun untuk berkultivasi ke revolusi kedua. Dengan mengandalkan pil obat untuk mengolah teknik 3 revolusi esensi, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat. Dia awalnya percaya bahwa menyelesaikan revolusi kultivasi ketiga pasti akan sangat berat, itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berhasil. Tetapi dengan menyelesaikan revolusi keduanya hanya dalam 30 tahun, ia cukup yakin untuk bisa berkultivasi melalui revolusi ketiga. Tetapi setelah itu, Hanli memutuskan untuk tidak menaruh semua harapannya pada formasi inti pada teknik 3 revolusi esensi. Bagaimanapun, seni kultivasi ini hanya teori dan belum pernah diuji. Dikatakan bahwa menyelesaikan revolusi ketiga hanya akan memberikan peluang 50% untuk sukses di ranah formasi inti. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyelesaikan ketiga putaran, dia masih memiliki peluang 50% untuk gagal. Ini menyebabkan dia sangat khawatir, dan dia tidak bisa tidak memilih metode yang lebih flamboyan untuk meningkatkan peluangnya dalam formasi inti. Sebelum Hanli membunuhnya, dia mengingat mantan tuan muda sekolah 1000 bambu, saudara senior Li. Dia telah berusaha untuk memiliki tubuh Hanli, sebelumnya mengatakan bahwa mengolah teknik pengembangan besar ke lapisan yang dalam dapat meningkatkan peluangnya untuk formasi inti. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan yang cermat, dia memutuskan untuk berkultivasi ke lapisan ketiga teknik pengembangan besar. Alasan Hanli pada saat itu adalah, terlepas dari apakah itu berbohong atau tidak ada salahnya mencobanya. Seperti yang diharapkan, lapisan ketiga dari teknik pengembangan besar membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi daripada lapisan kedua. Hanli membutuhkan waktu sekitar 20 tahun sebelum dengan susah payah membuat terobosan dan berhasil. Adapun lapisan keempat teknik pengembangan hebat, Hanli tidak punya pikiran untuk mengolahnya. Pada saat itu, dia tidak punya waktu luang untuk itu. Setelah itu, Hanli mengambil segala macam obat-obatan spiritual tambahan dan memulai upayanya selama beberapa tahun berikutnya di formasi inti. Sejujurnya, Hanli tidak terlalu percaya diri pada formasi inti dengan revolusi keduanya, mengingat kegagalannya selama upaya pertama formasi inti pada revolusi pertamanya. Dia hanya menghabiskan beberapa tahun hanya untuk mencobanya.
Tetapi sementara formasi inti jiwa bengkok hanya membutuhkan waktu 4 tahun, kesuksesan tak terduga Han Li telah terjadi dalam 5 tahun karena bakatnya yang buruk. Meskipun dia telah merasakan ki spiritual surga bumi di tubuhnya, Han Li merasa seperti mimpi ketika mutiara 4 warna seukuran ibu jari terbentuk setelah esensi sejati tubuhnya membuat rotasi di dantiannya. Aku memasuki tahap formasi inti seperti ini. Dia tidak percaya. Han Li tidak mempersiapkan dengan baik, hampir membiarkan kekuatan besar ini, inti emas yang masih tidak stabil. Dia buru-buru berkonsentrasi untuk fokus, sehingga tidak akan menyebabkan gangguan besar dan mengalami penurunan ranah dan kembali ke pendirian yayasan. Setelah itu, Han Li mengangkat sudut mulutnya, membentuk jejak senyum tipis. Han Li menghela napas dalam-dalam sebelum duduk di tempat tidurnya dan kemudian berdiri. Meskipun sudah lama sejak formasi inti, dia saat ini tidak dapat menenangkan hatinya. Sekarang dia telah memasuki formasi inti, dia tidak hanya dianggap sebagai ahli senior di dunia kultivasi, tetapi umurnya telah meningkat menjadi 600 tahun. Peningkatan umur panjang ini akan memungkinkan dia untuk kemudian berkultivasi dengan tenang. Tapi yang paling penting, dia akhirnya bisa menggunakan inti apinya. Dia sekarang bisa memoles dan memperbaiki harta sihirnya sendiri. Sehubungan dengan harta sihir, Han Li memiliki 2 mangkuk kuno telah disempurnakan oleh jiwa bengkok. Adapun belati hijau, dia akan menggunakannya untuk melindunginya untuk saat ini. Pada akhirnya, dia ingin memperbaiki harta sihir yang telah lama didambakan yang dijelaskan oleh halaman emas pedang awan bambu. Pedang ini disempurnakan 1 set. Setelah memperbaikinya, kekuatannya akan meningkat secara besar-besaran, dan dia akan mampu menyapu semua pembudidaya dengan peringkat yang sama. Selain itu, sekarang dia telah mencapai lapisan ke-7 dari seni pedang esensi biru. Dia dapat menggunakan kemampuan ilahi, teknik fantasi bayangan pedang. Ini menyebabkan dia dengan bersemangat menantikan perjalanannya di dunia kultivasi sebagai pembudidaya formasi inti. Dia sekarang ingin buru-buru mengumpulkan bahan untuk harta ajaib, pedang awan bambu, sehingga dia bisa membuat harta ajaib ini dan mulai memperkuatnya dengan api inti jiwanya. Saat Han Li merenungkan di dalam kamarnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan berjalan keluar. Selama bertahun-tahun pengasingannya, pintu masuk kediamannya tetap disegel. Dia melihat bahwa di luar batasan kediaman guanya, ada 8 jimat transmisi suara dari berbagai warna, mengetuk penghalang seperti lalat rumah tanpa kepala. Han Li melihat pemandangan itu dengan alis terangkat sejenak sebelum mengeluarkan jimat otoritasnya dan berkata, "Terima." Jimat transmisi suara di luar penghalang ditembakkan ke tangannya sebagai tanggapan. Han Li berdiri diam saat dia dengan tenang melihat melalui mereka. Setengah dari jimat transmisi suara berasal dari pembudidaya formasi inti tetangga yang ingin mengucapkan selamat. Setengah lainnya dari jimat transmisi suara adalah undangan dari organisasi dengan berbagai ukuran untuk mengambil posisi sebagai tetua tamu peringkat tinggi, menggunakan harta yang sangat langka sebagai pembayaran. Bahkan ada satu yang menawarkan 2 pelayan yang menakjubkan sebagai hadiah perekrutan sejak awal. Setelah melihat melalui rincian penawaran mereka, Han Li memikirkan dalam hati. Dia dengan sopan menjawab para pembudidaya formasi inti yang menawarkan ucapan selamat mereka dan memberikan penolakan langsung kepada banyak organisasi. Dia tidak percaya bahwa dia bisa tenang dan tidak khawatir sekarang setelah dia mencapai formasi inti. Dia masih harus menggunakan sedikit waktu untuk mengkondisikan intinya. Selanjutnya, Han Li menganggap itu menguntungkan untuk tetap low profile. Dalam beberapa hari mendatang, Han Li mulai sering berkunjung ke tempat tinggal gua para pembudidaya formasi inti terdekat dan dengan rendah hati meminta saran kepada mereka mengenai apa yang harus dilakukan setelah mencapai formasi inti. Karena topik yang dibahas bukanlah semacam masalah rahasia, para pembudidaya ini dengan senang hati mengobrol dengannya dan memberinya beberapa petunjuk.
Han Li akhirnya mendapat untung cukup banyak dari kunjungan ini. Namun, beberapa pembudidaya merasa sangat iri dengan Han Li berhasil mempertahankan penampilan mudanya sebelum mencapai formasi inti, terlepas dari kelompok kecil yang terdiri dari jenius dengan bakat surgawi atau mereka seperti Han Li yang berkultivasi dengan bantuan banyak obat-obatan spiritual. Sebagian besar pembudidaya formasi inti telah mencapai usia yang cukup tua pada saat formasi inti. Meskipun rentang hidup mereka telah meningkat pesat setelah mencapai formasi inti, mereka tidak mendapatkan kembali penampilan muda mereka. Paling-paling, mereka akan tampak kurang sehat seiring bertambahnya usia. Ada beberapa pembudidaya yang mempraktikkan seni kultivasi yang memiliki efek luar biasa dalam menjaga penampilan seseorang dan juga merupakan bagian dari kelompok yang mempertahankan penampilan muda mereka setelah pembentukan inti. Han Li kebetulan masih memiliki beberapa pil pengaturan wajah. Karena dia tidak terlalu terikat pada mereka, dia menukarnya dengan pembudidaya formasi inti untuk beberapa barang langka, sangat memuaskan semua orang. Meskipun Han Li akhirnya tidak berteman dekat dengan salah satu dari mereka, mereka menjadi cukup akrab sehingga dia memiliki hubungan yang ramah dengan mereka, mampu memanggil satu sama lain, saudara, dan rekan Taois. Selama waktu ini, Han Li juga telah menyempurnakan belati kecemerlangan hijau sambil mencari harta karun sihir dan bahan boneka kelas 3. Ada banyak bahan yang mampu menyempurnakan harta sihir bersama dengan teknik penyempurnaan dari hampir setiap deskripsi. Terlepas dari kekuatan dan kemanjuran, menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memperbaiki harta sihir akan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih unggul dan potensi peningkatan yang bahkan lebih besar daripada yang disempurnakan menggunakan bahan biasa. Selain itu, bahkan jika bahan yang sama digunakan, akan ada perbedaan besar dalam kekuatan dan keampuhan tergantung pada teknik rahasia yang digunakan untuk memperbaikinya. Jadi, terlepas dari teknik pemurnian harta karun sihir umum yang diketahui semua orang, teknik pemurnian rahasia yang luar biasa disembunyikan oleh sekte dan kekuatan besar lainnya, tidak mudah diungkapkan kepada orang luar. Namun, ini tidak berarti bahwa bahan terbaik yang dikombinasikan dengan teknik pemurnian harta karun terbaik akan menghasilkan harta ajaib dengan potensi yang tak habis-habisnya. Apa yang paling penting bagi kekuatan harta sihir adalah penyempurnaan dan nutrisi yang konstan dari jiwa inti pembudidaya. Jika penguasa harta sihir yang tiada taranya tidak akan menghabiskan waktu untuk memeliharanya, kekuatannya mungkin lebih rendah daripada harta sihir biasa. Sebenarnya, itu hal biasa. Adapun pedang penghangat awan bambu, bahan utamanya adalah bambu roh 1000 tahun seperti namanya. Bahan ini mudah diperoleh Han Li dengan menghabiskan sedikit waktu dan memanfaatkan kemampuan botol kecilnya. Namun, menggunakan jenis bambu yang umum ada di bawahnya. Dia ingin mendapatkan bambu ilahi yang dikabarkan sebagai bahan utama untuk pemurnian harta karun sihirnya, itu membuat Han Li mengawasi pasar kota-kota bintang surgawi sampai sekarang. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun yang dicari. Meskipun dia merasa cemas, Han Li merasa lebih baik, daripada tidak memiliki yang terbaik dan hanya bisa meninggalkan masalah memperbaiki harta sihirnya untuk nanti. Untungnya, karena dia memiliki belati hijau serta beberapa jimat harta, dia tidak perlu khawatir untuk sementara waktu. Karena dia tidak bisa memperbaiki harta sihirnya, Han Li mengalihkan ke arah memperbaiki boneka baru. Menurut Sutra Wayang, kekuatan boneka kelas 3 setara pembudidaya pendiri Yayasan Pertengahan. Dengan demikian, bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya bahkan lebih berharga daripada untuk boneka kelas 2. Selain itu, boneka ini datang dalam beberapa bentuk yang berbeda. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li memilih wayang yang utamanya menggunakan bahan elemen kayu, yaitu wayang bergaya kera. Meskipun boneka ini membutuhkan kayu ulin yang jauh lebih tua bersama dengan kayu kristal langit yang langka.
Han Li bisa menggunakan cairan hijau pada mereka dan secara besar-besaran mengurangi biaya. Tetapi bahkan dengan ini, bahan tambahan kelas yang lebih tinggi dikombinasikan dengan peningkatan jumlah boneka yang bisa dia kendalikan pasti akan menambah biaya yang besar. Meskipun jumlah batu roh ini tidak akan membuatnya bangkrut, itu akan menghabiskan semua bahan yang telah dia kumpulkan. Han Li hanya bisa menjual bagian lain dari bahan langka yang diperolehnya dari binatang iblis kelas 5 dan untuk terhindar kehabisan batu roh. Namun, Han Li tidak menyangka bahwa tindakannya menarik perhatian seseorang meskipun telah berhati-hati. Suatu hari, tepat ketika dia selesai menjual beberapa bahan kepada seorang pedagang keliling kecil, seorang wanita muda yang menawan seperti bunga menghalangi jalan kembali ke kediaman guanya. "Apakah kamu Senior Han? Nyonya klan saya ingin mengundang Anda ke kedai teh Clear River terdekat. Akankah Senior memberi saya kehormatan untuk menerima? Jika Anda menolak, Junior ini akan dihukum berat oleh nyonya saya." Petik 2. Saya tidak tertarik. Setelah melirik wanita muda itu, Han Li menolak tanpa ragu sedikit pun. Dia bisa melihat bahwa meskipun wanita ini hanyalah seorang pembudidaya kondensasi Qi, dia mengembangkan semacam teknik menawan. Jika dia ceroboh, dia pasti akan mempermalukan diri sendiri. Wanita berusia 17 tahun itu terkejut dengan penolakan Han Li dan buru-buru memohon padanya, "Senior Han, jika Anda tidak pergi, Junior ini akan dihukum." Ketika wanita muda itu mengatakan itu, Han Li berbalik dan pergi dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak tahu otoritas siapa dia bertindak, dia tidak tertarik untuk bertemu orang asing. "Senior Han, mohon tunggu." Junior Fan Jingmei dari Sekte Suara Indah memberi hormat kepada Senior Han. "Saya harap Senior akan memaafkan Lianer atas kesalahannya. Saya akan menghukumnya nanti." Setelah Han Li mengambil 2 langkah dari wanita muda itu, dia mendengar suara wanita yang menyenangkan. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat. Seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan cadar muncul di samping wanita muda itu. Meskipun wajahnya tersembunyi, Han Li dapat melihat bahwa kulitnya seputih salju dan rambutnya hitam dan berkilau, kedua matanya, sejernih air, menatap Han Li tanpa berkedip. "Aku tidak mengenalimu, Nona. Jika Anda memiliki urusan, harap dipersingkat. Saya ingin kembali ke kediaman saya dan berkultivasi." Han Li dengan nada yang tidak ramah. Fan Jingmei terkejut sesaat sebelum menjawab dengan senyum tipis, "Karena Senior Han sangat tegas, saya juga akan langsung." Senior baru-baru ini menjual sejumlah besar material binatang iblis langka. Sekte kami sangat tertarik dengan materi ini dan ingin mengobrol dengan Senior. Namun, ada terlalu banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita diskusi ke ruangan yang tenang di kedai teh? Setelah mendengar penjelasannya, Han Li dengan hati-hati memeriksa wanita itu dengan mata menyipit sejenak. Setelah melihatnya mengungkapkan rasa malu, Han Li dengan kaku berkata, "Baiklah, pimpin jalan." "Terima kasih banyak atas kebaikan Senior. Senior Han, tolong ikuti aku." Wanita itu mengungkapkan sedikit kebahagiaan dan buru-buru berjalan maju dengan langkah ringan. Adapun wanita muda itu, dia dengan sedih mengikutinya. Namun, meskipun wanita muda itu berjalan di depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Han Li. Tapi ketika tatapannya bertemu dengan Han Li, dia dengan cepat menoleh ketakutan dan telinganya menunjukkan warna merah yang kuat. Ketika Han Li melihat ini, dia mengungkapkan senyum dalam hati. Kedai teh itu tidak jauh. Setelah beberapa saat, Han Li memasuki paviliun dengan bendera besar bertuliskan, "Teh." Ada beberapa orang yang minum teh saat ini. Ketika seorang pria parubaya minum teh melihat kedua wanita itu masuk, dia buru-buru berlari ke arah mereka dan berkata, "Bibi bela diri, kamarnya sudah siap. Anda dan tamu Anda boleh masuk." "Bagus, bawa kami ke sana dan berjaga di dekat pintu sesudahnya." Fan Jingmei memerintahkan. "Mengerti."
Pria parubaya itu kemudian membawa Han Li dan dua lainnya ke sebuah ruangan mewah di lantai 2. Ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di ruangan yang dengan tenang menyeduh sepoci teh panas. Matanya tidak menunjukkan perubahan sedikit pun saat dia melihat Han Li dan yang lainnya memasuki ruangan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.